Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Doa selesai. Supaya lebih semangat hari ini ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu pengen kalian menyebutkan dulu moto SMPN 9 Sumedang. Biar semangat ya. Oke. Bisa nggak? Bisa. Kan ini moto kita sehari-hari, siap ya. SMPN 9 Sumedang. Hebat, hebat, hebat. Andal, hebati, berani, abadi, sampai. Pada tambah semangat lagi, nih Bu Tiwi mau kalian menyanyikan dulu lagu Maju Tak Gentar ya. Supaya makin semangat, kayaknya lebih baik berdiri ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Siap ya. Siap. 1, 2, 3. Lagu Maju Tak Gentar. Siapa di sini yang mau menjelaskan makna dari lagu itu maksudnya apa? Oke, saya Pul. Bagaimana Pul? Makna dari lagu itu adalah semangat dari pejuang kita. Semangat dari pejuang kita. Semangat untuk apa? Membela tanah air. Membela tanah air. Keren. Tepuk tangan dulu, Jas. Tadi kan sudah laki-laki, yang perempuannya mana? Coba. Siapa yang mau? Salwa, Rizla, mana Rizla? Semangat dan tidak menyerah. Semangat terus untuk pantang menyerah, untuk tidak menyerah, Untuk meraih kemerdekaan Indonesia. untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan. Kita ya harus semangat sebagai generasi muda, sebagai seorang pelajar. Kita harus semangat mengisi kemerdekaan. Contohnya salah satunya adalah hari ini belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu salah satu bentuk dari mengisi kemerdekaan. Ibu akan mengabsen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir ada berapa orang? Ada 3 orang. Mana seksi absensinya? Salwa, ada siapa aja tadi yang tidak hadir? Ananda. Ananda tuh kenapa? Sakit? Izin ya? Oke, izin. Kalau Fahri sakit ya? Fahri sakit. Terus satu lagi? Zipana sakit juga ya? Oke, Zipana sakit. Oke. Jadi hari ini ada 3 orang yang tidak hadir. Oke. Yang tidak hadir karena sakit, semoga segera disembuhkan kembali ya. Yang izin mungkin ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggal, jadi tidak masalah. Yang penting mah kalian harus meminta izin dulu kepada wali kelas atau kepada yang seksi absensi di kelas. Kenapa tidak hadir? Oke. Materi untuk hari ini adalah mengenai mematuhi pentingnya norma dan aturan. Coba tuh. Materi untuk pelajaran hari ini adalah
pentingnya untuk mematuhi norma dan aturan. Oke, Bu Tiwi mau tanya dulu nih, pernahkah mendengar kata norma? Pernah? Oke. Alhamdulillah yang pernah. Mungkin ketika di SD-nya pernah, syukur. Tapi ada juga tadi Bu Tiwi dengar, belum, baru hari ini. Oke, it's okay, nggak masalah, ya. Berarti kita akan mempelajari itu hari ini. Oke, sebelum ke norma deh, Bu Tiwi mau menganalogikannya gini. Di kelas kita ada tata tertib? Ada ya, di kelas 7 ada tata tertib, ada kan? Oke. Nah, tata tertib itu di kelas kalian jumlahnya ada berapa? 12. Banyak ya? Itu bikin sendiri? Atas kesepakatan kelas kan? Nah, buat apa coba dengan tata tertib? Agar kelas tentram. Apa Bu? Agar kelas tentram. Agar kelas tentram. Apalagi? Sawa? Apalagi? Selain untuk tata Rizla, apa Rizla? Agar tidak terjadi pertengkaran. Agar tidak terjadi pertengkaran. Rais? Kira-kira apa? Supaya apa? Tentram, damai, ya. Nah, itu adalah tujuan dari adanya tata tertib. Berarti tata tertib itu penting kan? Tata tertib itu kan berarti aturan. Nah, si tata tertib ini yang adalah bagian dari norma. Ya, jadi tata tertib di kelas itu adalah bagian dari norma yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang namanya norma itu kan aturan yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan seperti itu ya. Oke, nah Ibu akan bagi dulu kelompok supaya nanti bisa langsung berdiskusi setelah Bu Tiwi memberikan konsep kepada kalian. Oke, supaya berkebinekaan, ya, supaya berkebinekaan. Jadi kita langsung saja berhitung ya, jadi nggak akan dipilih-pilih. Jadi kelompoknya Ibu akan bagi menjadi 8 kelompok, ya. Berhitung dari 1 sampai 8, yang punya angka sama berarti itu adalah satu kelompok. Siap? Oke. Dimulai dari sebelah sini ya, dari Ivan. Ya oke. Siapa? 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Oke, berarti sudah ya? Sudah dapat angkanya? Oke. Kalau sudah dapat angkanya, butuh pakai buku catatannya di bawah, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap dengan buku catatannya? Silakan. Apa yang nanti Bu Tiwi sampaikan, kalau misalkan dirasa perlu untuk ditulis, untuk dicatat, silahkan dicatat ya. Oke, sambil nanti memperhatikan konsep yang akan Ibu berikan, Bu Tiwi juga akan memberikan handout. Nah, bahan ajar materi hari ini ya, supaya nanti biar selain melihat PowerPoint di depan, ada juga materi yang dikasihkan ini untuk literasi kalian. Nanti membaca ini harus membaca ya, supaya nanti paham materinya seperti apa. Oke, Bu Tiwi minta tolong siapa yang mau membagikan, acungkan tangannya ke teman-teman. Gaza atau Dendika? Dendika dan Gaza bagi 2, bagikan ke semuanya ya, silakan. Ya, satu-satu. Jadi satu orang dapat 1 handout. Silakan. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Ya. Pentingnya norma dan aturan. Oke. Materi hari ini kita akan bahas mengenai pengertian norma, ya. Yang kedua, kenapa sih norma itu penting? Ya. Selanjutnya ada jenis-jenis norma dan nanti terakhir yang kalian akan diskusikan. Kalian mencari tentang kira-kira bentuk pelanggaran norma itu seperti apa dan solusinya seperti apa, gitu ya.
kesatuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi aturan, ya, aturan yang mengikat masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Oke, jadi harus dipatuhi ya. Sepakat nggak? Atau ada yang berpikir, coba Butiwi bertanya nih sekarang, atau kalian berpikir apakah penting adanya norma? Ada nggak yang menjawab tidak penting? Sepakat semuanya penting? Sepakat ya, yang namanya norma atau aturan itu penting ada di masyarakat. Tuh, lihat konsepnya. Kalau norma itu tidak dipatuhi, sama dengan sanksi atau hukuman. Mendapatkan sanksi atau hukuman. Level sanksi atau hukumannya gimana, Bu? Pasti akan beda-beda. Kan normanya juga berjenisnya banyak ya. Beda-beda ya. Jadi aturan-aturan. Nah, yang tadi balik lagi ke awal ngomongin yang tentang tata tertib. Tata tertib itu adalah salah satu contoh atau bentuk dari adanya norma. Berarti tata tertib itu adalah norma yang ada di kelas atau aturan yang ada di kelas. Siapa kalau gitu yang harus mematuhinya? Murid, siswa kelas 7A yang ada di situ. Contohnya misalkan apa sih? Contohnya kalau tata tertib di kelas apa aja? Coba. Melaksanakan piket. Oke, satu apa lagi? Datang tepat waktu. Hah? Datang tepat waktu, pintar. Apa lagi? Buang sampah ke tempatnya. Buang sampah ke tempatnya. Apa lagi? Berbicara sopan. Tuh, teh norma atau aturan kelas ya. Coba ibu tanya. Sok dilaksanakan ke teh? Sudah? Ada juga yang belum ya? Soalnya nih pada senyum-senyum nih. Ya. Berarti ada yang mematuhi, tetapi terkadang ada juga yang masih melanggar. Nah, yang melanggar itu ya berarti nanti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Yang mematuhinya berarti itu sudah bagus, tidak akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Contoh sanksinya apa? Kalau misalkan tidak piket, biasanya suka ada apa? Jadi sanksinya kan didenda. Berarti ada sanksi. Kalau tidak dipatuhi berarti didenda. Misalkan untuk tiket 1.000, 2.000, nah itu adalah salah satu bentuk sanksi dari norma atau tata tertib yang ada di kelas. Yang nggak dapat sanksi atau hukuman berarti kudu dilaksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan seperti itu ya. Keren, bagus, pintar. Oke. Kenapa norma itu penting? Tadi kan sudah sepakat penting ya norma itu. Nah, ada beberapa alasan ternyata kenapa norma itu penting. Oke, yang kesana siapa yang mau membacakan? Oke, Gaza, silakan. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Coba kalau semuanya patuh akan norma atau tata tertib, aman kan? Nyaman ya di kelas. Wah, ayah pasea, gak akan ada yang berantem. Ih, kamu gak piket. Kan suka marah ya kita tuh. Kamu mah gak piket. Coba kalau piket semua kan kita gak akan marah ya. Jadi semua aman, tertib, damai ya. Oke. Yang kedua siapa yang mau membacakan? Oke, Dedika. Mencegah benturan kepentingan antar warga. Mencegah benturan kepentingan. Kan kepentingan tiap orang tuh berbeda-beda ya. Kalau di masyarakat kan banyak, ada kepentingannya A, B, C, D, E, banyak. Tetapi kalau ada norma, kalau ada aturan yang berbeda-beda itu bisa ditampung. Karena ada aturan, jadi tidak akan terpecah belah, tidak akan hasrat, tidak akan berantem. Ya. Yang ketiga siapa yang mau membacakan? Rais. Oke, Rais. Membentuk akhlak atau karakter manusia. Membentuk akhlak dan karakter manusia. Dengan norma kita bisa membentuk karakter diri kita dan akhlak kita seperti apa. Orang yang patuh akan norma, kalau menurut pendapat kalian kira-kira akhlaknya bagus atau enggak? Bagus kan ya. Yang pasti kalau misalkan orang patuh akan norma, mematuhi aturan yang ada tata tertib di kelas, kan kita tuh kan pasti baik banget nih anak, keren banget mematuhi aturan, kan kita oh akhlaknya bagus gitu kan? Ya, mau mungkin atau yang tidak patuh akan norma disebut tadi bagus jadinya keren kan, mungkin pasti kan orang nyebutnya kamu mah melanggar gitu kan, mau disebut akhlak bagus kan? Ya, yang keempat siapa yang mau membacakan? Oh ini dulu ya, yang perempuan tuh ada siapa namanya? Keiza. Keiza, oke bacakan. Menjadi
petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Oke, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Jadi aturan-aturan itu jadi petunjuk kita. Oh, berarti misalkan dia tata tertib ke kelas itu harus tidak boleh terlambat ya. Oh, berarti harus jam 7. Oh, berarti saya harus berangkat dari rumah sebelum jam 7 kita harus sudah ada di sekolah. Jadi ada rambu-rambunya, ada arahan-arahannya. Oh, supaya kelas bersih berarti saya harus piket. Gitu. Supaya enak kan dipandangnya kalau kelas bersih belajar juga jadi nyaman. Gitu ya. Jadi petunjuk kita dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, siapa yang mau membacakan? Oke, siapa namanya? Ya, saya Hani, silakan. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan melaksanakan norma, ya, insya Allah akan membuat kehidupan itu menjadi lebih adil. Ya, misalkan ada orang yang mencuri, misalkan Bu Tili, misalkan ngambil pulpen, gak bilang-bilang siapa tuh yang suka pinjam pulpen tapi gak balikin. Ayo, yang gak bilang-bilang. Kan kita tuh jadi marah ya Bu, misalkan laporkan, bisa nggak dilaporkan? Bisa, kenapa enggak? Laporkan. Misalkan ke guru, nih misalkan Tingga mengambil pulpen, siapa nih? Anyelir, ngambil gak bilang-bilang kamu. Bu Tini teh langsung ya, Tingga tidak boleh seperti itu kamu ngambil pulpen gak bilang-bilang. Otomatis kan Lingga teh dimarahin tuh, dikasih tahu kan cek Anyelir teh. Alhamdulillah si Lingga dikasih tahu nih sama guru. Jadi kan kamu teh merasa iya nih pulpen aku diambil terus nih sama Lingga gak bilang-bilang. Tapi kan kalau udah ditegur sama guru mah ya, jadi Anyelir teh jadi tenang. Mudah-mudahan Lingga tidak seperti itu lagi. Seperti itu ya. Jadi ada perasaan adil di sini. Oh iya, alhamdulillah sudah ditangani oleh guru. Gitu ya. Jadi tidak akan mungkin, mudah-mudahan tidak akan terjadi hal seperti itu lagi ya. Jadi kan tenang Anyelirnya gitu ya. Jadi nggak akan terjadi lagi hal seperti itu ya Lingga ya. Enggak, Lingga mah enggak, ini makan cuma ngasih contoh aja ya. Tapi Lingga mah tidak seperti itu ya Lingga ya. Oh, ketawa-ketawa. Oke. Nah itu ya, berarti norma itu penting, alasannya adalah karena salah satunya 5 gitu ya. Oke. Jenis-jenis norma. Nah ini yang akan dibahas nanti oleh kelompok. Norma itu yang kalian harus tahu itu ada 4 ya untuk sekarang. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Oke, sebelum Bu Tiwi masuk ke permasalahan yang akan kita bahas hari ini ya. Tidak mematikan lampu ya. Oke. Kalau itu salah, lalu seharusnya apa? Coba. Parkir di tempat parkir. Harusnya parkir di tempat parkir, jadi tidak boleh sembarangan. Oke, kita cek ya jawaban saya itu betul atau tidak. Tidak parkir sembarangan tempat, jadi parkir itu harus pada tempatnya. Betul ya. Terima kasih untuk Epol, kasih tepuk tangan. Kita lanjut ke pelanggaran norma kesopanan. Oke, kalau misalkan itu salah, berarti seharusnya yang betul adalah siapa yang mau? Duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan? Oke, duduk dengan sopan. Apakah jawabannya betul? Kita lihat. Duduk teh, kakinya ke bawah, ya. Yang benar. Oke, selanjutnya. Oke, Epo lagi. Tadi udah betul lagi, kasih tepuk tangan lagi. Apa yang lainnya ya? Yang lainnya. Oke, sekarang pelanggaran norma kesusilaan.
salah dan harus meminta maaf. Oke, apakah jawabannya betul? Coba. Kasih tepuk tangan. Terakhir, pelanggaran norma agama. Azan ya, saatnya sholat. Ini syaiton nih. Ngajak sholat kok malah nanti dulu. Itu salah. Kalau menurut kalian itu salah, yang benernya harus gimana? Oke, Gaza. Tepat waktu. Beribadah harus tepat waktu. Oke, kita cek apakah jawabannya betul. Iya, betul ya. Ketika mendengar azan, langsung buru-buru ambil wudu, sholat, jangan dinanti-nanti. Ya. Belum tentu kita itu masih diberikan umur. Ya, misalkan kamu berpikir, ya udah sih nanti kan masih ada 1 jam berikutnya. Ya kalau masih diberikan napas oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta, ya kalau tidak, kan tidak sempat untuk sholat. Jadi maksudnya beribadah itu betul yang kata Gaza tadi ya, harus tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda. Kasih tepuk tangan untuk Gaza. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk dari pelanggaran. Oke, ini video itu berasal dari YouTube. Ya, Bu Tiwi ambil dari YouTube. Nanti Bu Tiwi kirim linknya ya ke grup kelas. Silahkan kalian like, subscribe, komen. Kenapa aku harus seperti itu? Sebagai bentuk terima kasih kita karena telah menyediakan konten pembelajaran yang bagus gitu, yang baik kan. Jadi kalau ada orang yang membuat sesuatu karya tuh kita harus hargai ya, jangan biarin aja Bu, nggak boleh seperti itu. Nanti kalau misalkan kita nggak menghargai karya orang lain pun tidak akan menghargai kita. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain seperti itu ya. Selanjutnya tadi kan Ibu sudah berikan NL ya. Nah sekarang Bu Tiwi berikan LKPD. Kita hari ini akan berdiskusi ya. Berdiskusi ada aturan-aturan nanti di sini yang harus kalian lakukan selama diskusi. Jadi Ibu berikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi masing-masing kelompok ya. Ini LKPD-nya Bu Tiwi kasihkan per kelompok. Silakan diisi nama kelompoknya, kelompok berapa, ketuanya mau siapa, anggotanya siapa aja ya. Siapa yang belum dapat? Ada yang belum lagi. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, oleh salah satu aja. Misalkan salah satu kelompok siapa yang mewakilkan menulis gitu ya, kelompok berapa, tulis di situ. Terus ketuanya mau siapa? Ya, boleh bebas mau siapa aja. Yang kira-kira saya mau silakan ya. Walaupun nanti ada ketuanya, tapi yang nanti bekerja tidak ketuanya, semuanya tetap bekerja ya. Anggota kelompoknya tulis ya. Oke, gimana? Coba. Nah, jadi silahkan, ini kan ada masing-masing soal. Ada 5 ya. Jadi kamu jelaskan dulu pengertian norma yang kamu diskusikan apa. Nah, kalau yang nomor 5 kan kalau yang sudah ngumpulin video mah kan sudah, nanti tinggal ditampilkan, nanti tidak perlu. Tapi kalau yang berbentuk laporan tulisan kan nanti tinggal mau ditulis lagi di sini mangga, atau mau ditempelkan saja selipkan mangga, nggak apa-apa. Jadi kamu kasih nomor 1 sampai 4 yang ditulis di sini, sok dikerjakan, didiskusikan ya. Kumaha Lingga? Berarti kelompok 1 kan norma agama. Jadi normanya ditentukan kelompok 1, 2 norma agama, kelompok 3, 4 norma
kesusilaan, 56 norma kesopanan, 78 norma hukum. Jadi yang kamu fokuskan untuk diskusi hanya norma kamu aja. Jadi tidak usah empat-empatnya, kan bingung kalau gitu mah terlalu banyak. Jadi satu norma aja sesuai dengan yang kalian diskusikan dan kalian kerjakan. Ada tugas yang harus dikerjakan mengenai normanya itu penerapannya seperti apa, yang salahnya seperti apa, yang benarnya seperti apa. Oke, nah ada yang melaporkannya sudah dalam bentuk laporan tulisan. Oke, ibu terima, bagus, nggak masalah, kan semampunya ya. Terus ada yang berbentuk foto, keren, bagus, ada, silakan nanti tampilkan. Ada yang berbentuk video, nanti silakan tampilkan ya. Supaya siapa yang harus keluar? Jadi nanti kalau kepilihnya norma agama berarti kelompok 1 dan 2 ke depan langsung berdelapan. Jadi biar cepat. Tapi yang tampil 1 dulu terus 2 dulu gitu ya. Oke. Kita mulai pencet. Kita spin siapa yang akan keluar. Kelompok 3 dan 4. Silakan kelompok 3 dan 4 ke depan. Penampilan kalian di depan nanti akan dicontoh ya. Oke. Kalau kelompok 3 itu berarti bentuknya foto. Ya, nanti tampilkan ke depan gitu ya. Silakan berdiri berjajar dulu yang rapi, yang bagus. Nah, oke, kita Ilham, mana? Ilham sini, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Kelompok 3 itu ada di ibu ya? Oke. Nah ini hasil dari kelompok 3 ya. Oke, ini adalah sebutin. Oke, ini contoh-contoh dari penerapan norma kesusilaan. Oke, yang pertama. Tuh, lihat, jelaskan. Membantu teman yang kesulitan. Dan yang tidak boleh dicontoh adalah menertawakan teman yang kesulitan. Tuh, ya, itu yang pertama. Oke, keren. Yang kedua, fotonya adalah hasilnya. Lihat, jelaskan. Dan harus dicontoh membantu teman piket yang tidak boleh dicontoh mengganggu teman piket. Ya, jadi harusnya membantu. Selanjutnya, foto yang berikutnya ya, coba. Siapa yang mau membacakan? Sok Acep. Harus dicontoh berbuat jujur, yang tidak boleh dicontoh tidak jujur. Tuh, ya, jadi harus berbuat jujur. Kalau ada uang jatuh atau tuh apa tuh, jadi kasihkan ya, jadi jangan malah disapuan gitu ya. Oke, oh disapuan disapuan. Yang terakhir, tuh lihat, aduh ini apa ya fotonya? Coba jelaskan Ilham. Memberi dengan ikhlas. Terus yang bawah? Memberi dengan tidak ikhlas. Jadi ketika ngasih ke orang yang kurang mampu teh harus ikhlas, walaupun sedikit, yang penting ikhlas, daripada ngasih gede tapi terikhlas tuh malah cara lagi dipijon gitu nih ke sofanya. Jadi tidak ada norma susilanya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang satunya lagi. Ini berupa laporan langsung ya. Silakan jelaskan langsung ke kelompok yang jelek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok buat yang akan mengucapkan dibuat akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang norma kesusilaan. Langsung ke contoh. Coba gimana hasilnya? Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan masalah kamu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh norma kesusilaan. 1. Berbicara jujur. 2. Tidak mencuri, tidak mencontek. 4. Tidak saling menghina. 5. Tidak berbicara kasar. 6. Memakai baju yang rapi. 7. Berperilaku baik. Oke, ada fotonya katanya ya? Coba kayak gimana? Ini hasil praktek kami. Jadi jangan saling menghina ya. Kata positifnya yaitu tidak mencontek dan jujur saat mengerjakan tugas. Kata negatifnya yaitu mencontek saat mengerjakan tugas. Oke. Contoh positifnya yaitu memakai pakaian rapi dan lengkap dengan atribut. Contoh negatifnya yaitu memakai pakaian tidak rapi. Waduh, bajunya keluar gitu ya. Oke. Contoh positifnya yaitu berkata dengan sopan. Contoh negatifnya yaitu berbicara kasar. Bagi pelanggar norma kesusilaan, Kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan penyesalan karena perbuatan salahnya tersebut. Oke. norma itu berhubungan dengan hak dan kewajibannya. Ini contoh poster kanvanya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok kesusilaan, bagus. Oke, kita putar lagi ya. Lupa itu lagi. Karena memang nggak akan lagi berarti. Tapi yang ke depan silakan coba. Langsung aja ke contoh-contoh ya. Berarti Dedika itu video ya, kelompok Dedika, kelompok yang ini tulisan. Oke, berarti dari laporan tulisan dulu ya, contoh-contohnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh perilaku yang melanggar dan mematuhi norma hukum. Contoh mematuhi norma hukum, membayar pajak, tidak melakukan korupsi, berhenti saat lampu merah, memakai galon saat berkendara, dilarang
tempat umum. Ya, oke. Terus apa lagi? Nomor 2, contoh melanggar norma hukum. Pelanggarannya. Nomor 1, korupsi. Nomor 2, menipu dalam hal jual beli. Nomor 3, melanggar lalu lintas. Nomor 4, mencuri. Nomor 5, main hakim sendiri. Kalau misalkan melanggar norma hukum, kira-kira sanksinya apa? Berupa denda, penjara. Tuh. Karena norma hukum itu adalah norma atau norma itu sanksinya paling tegas ya, paling tegas. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok mana? Kelompok Denika itu kalau tidak salah memakai video ya. Silakan ini boleh duduk kelompok yang tengah sini. Kelompok norma hukumnya pakai video ya. Silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini contoh videonya Ibu foto ya. Ini kalau tidak salah nggak ada suaranya. Kalau Ibu nggak salah ya. Waduh keren, pakai video. Ini yang editing siapa nih? Oke, Apple ya. Norma hukum ya. Tuh. Jadi nyebrang itu harus di zebra cross, jangan di mana aja. Mau dijelaskan dulu maksudnya seperti apa? Videonya kan seperti ini, jadi contoh-contohnya tadi apa aja? Yang pertama itu berarti menyeberang. Yang pertama berarti menyeberang zebra cross. Menyeberang cross, jadi harus menaati peraturan lalu lintas. Apa lagi? Mencuri. Tidak boleh mencuri. Sekarang maju ke depan semuanya. Waduh. Norma kesopanan ada videonya yang di ibu. Oh ada ya satu ya kelompok 6 ya. Berarti kelompok 5 pakai apa? Laporan biasa. Berarti sok yang kelompok 5 dulu yang tampil. Silakan. Silakan. Oke, langsung ke contoh aja ya. Contoh dari norma. Siswa yang contoh sopannya adalah siswa yang berdokumentasi dapat berbicara sopan, dan contoh yang tidak sopannya adalah siswa yang duduk di meja yang besar. Duduk di meja terus bicara kasar. Nah, contoh pelanggaran. Terus tidak meludah di sembarangan tempat. Nah, jadi meludah itu harus di mana tuh yang benarnya? Ke kamar mandi ya, jangan di sembarang tempat. Itu kumaha mungkin banyak gitu ya. Tadi nggak boleh. Apa lagi? Cukup? Udah? Bila? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu, kelompok abang-abang semua ini ya. Kelompok 6, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke contoh, nanti putarkan videonya ya. Oke, nanti jelasin ya. Kayak mantap. Norma kesopanan adalah dalam kehidupan sehari-hari manusia hidup pada siapa sosial Pakai suara canggih, pakai suara Google. kehidupan sosial manusia bisa berjalan dengan baik. Peraturan dan prosedur dari kehidupan manusia dalam norma kesopanan. Kemudian norma kesopanan apakah sebenarnya dinamakan norma kesopanan menurut Wijaya
sejajar dalam buku Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila 1985 kata sopan sambil mendorong seseorang berbuat baik sekedar lahiriah saja, tidak bersumber sebagai tapi sekedar menghargai orang lain dan mengayomi Pergaulan daerah ya. norma kesopanan adalah seperangkat aturan yang berisikan perilaku yang dianggap sopan dan tidak sopan, di mana perilaku sopan adalah sesuatu yang pantas harus dilakukan dan juga harus dibiasakan. Ini siapa yang edit nih? Masyarakat. Oke, Nazil ya. Oke, ini pengertiannya. Terus contohnya? Contoh Nah, ini nih contohnya ya. sehari-hari Oh, ada 3 video. berikut Semua video berikut ini. Oke. Assalamualaikum. Iya, harus gitu ya, harus salam. tanpa mengucapkan salam. Bapak tuh barusan tuh meludah di sembarang tempat. Iya. Apalagi meludahnya ke depan orang lain itu nggak boleh. Oh, jadi memberikan itu harus pakai tangan kanan. Oke, bagus. Udah, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Langsung aja langsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok terakhir, dua kelompok terakhir silakan maju berbuat kelompok agama. Semuanya pakai bentuknya laporan ya. Sok, berarti gampang tinggal disebutin. Langsung contoh aja ya. Sok, dari kelompok satu dulu, silakan. Coba yang lain dengerin, dengerin. Dari kelompok satu, contoh norma agama yang pertama, Rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, yang mencuri barang orang lain, tidak menghina dan memuji orang lain, jadikan kita sebagai pedoman hidup dan menghargai agama orang lain. oke, terus contoh udah selesai? Masih ada lagi? Contohnya? Yang beribadah, tidak mengenai agama orang lain, dan menjadikan kita sebagai pedoman hidup, memfitnah orang lain, Ya, dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung ke contoh. Melaksanakan sholat 5 waktu, terus yang keras suaranya. Oh, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti terus yang benarnya berarti mengucapkan salam, oke? Terus ya, membaca doa sebelum dan sudah bangun tidur. Apalagi? Oh, ada lagi? Oh, tidak membaca doa sebelum dan sudah tidur yang telah adanya. Terus mengaji dan membaca Al-Quran. Terus tidak mengaji dan membaca Al-Quran. Satu lagi, ada lagi. Satu lagi apa? Melakukan sedekah dan infak. Melakukan sedekah dan infak. Yang tidaknya tidak melakukan sedekah dan infak. Ya, oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, semua kelompok sudah tampil dan Bu Tiwi amat sangat berterima kasih dengan semua kemampuan kelompoknya. Ada yang berupa laporan saja, tulisan nggak masalah, keren bagus. Ada yang berupa foto, keren bagus. Yang berupa video juga bagus, keren. Ya, mudah-mudahan nih tugas-tugas seperti ini kalian biasakan supaya nantinya kalau sudah terbiasa nantinya
gampang ya kalau mau buat tugasnya kalau sudah terbiasa. Oke, jadi materi hari ini yang dibahasnya, siapa yang mau menyimpulkan? Ada apa aja? Rizla, mana Rizla? Apa aja yang dibahas kita hari ini? Sanksi jika pelanggaran norma, Ya. pentingnya norma dalam kehidupan manusia, Ya, apa lagi? dan contoh-contoh norma. Contoh-contoh norma. Ada lagi? Norma itu tadi ada berapa? Ada 4. Apa aja? Agama, 2. Ya. Yang keempat, norma hukum. Ada 4 ya yang kita bahas hari ini. Oke. Bu Tiwi pengen nanya nih ya, kira-kira menurut pendapat kalian apa sih manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi norma ini? Kira-kira apa? Apakah ada manfaatnya? Ada apa kira-kira? Gazan? Hidup menjadi lebih teratur. Hidup menjadi lebih teratur karena ada aturan tadi. Siapa lagi? Ya, jadi lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman karena kita sudah tahu aturan apa yang harus kita lakukan. Ya. Oke, kira-kira Bu Tiwi nanya ya, perubahan sikap apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari norma ini? Kira-kira mau ada perubahan dalam hidup nggak? Yang kira-kira belum dilakukan, jadi mau dilakukan atau dipatuhi, begitu? Ya. Contoh misalkan apa tadi kalau di norma agama, nu tadina tara salat berarti kudu salat. Jadi ya, setelah ini harus lebih rajin sholat, insya Allah harus bisa nyakudu karena sholat wajib. Harus lebih sopan dalam berpakaian sebagai seorang siswa, harus rapi. Jadi ulah deui atuh ketika di sekolah tapi baju dikeluarkan itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus rapi. Jadi kalau itu berarti berjanji ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah ya, setelah ini Bu, saya akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik karena saya sudah paham nih norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum itu apa saja dan harus seperti apa gitu ya. Oke, untuk minggu depan yang akan kita bahas masih yang berhubungan dengan norma tapi lebih kepada hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa dalam menjalani norma itu harus seperti apa. Gitu ya untuk minggu depan. Oke, Bu Tiwi ada sedikit evaluasi. Ini ada soal yang harus dikerjakan. Bu Tiwi akan kirimkan ke grup soalnya. Silahkan dicek grupnya, sudah ada ya di grup. Nanti kalian kerjakan, waktunya bisa dari sekarang sampai nanti Ibu kasih waktu 2 jam dari saat ini. Silakan dikerjakan ya. Semampunya ada 5 esai. Nanti Ibu sudah kirimkan ke grup, nanti tinggal cek ya. Ibu rasa untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Kita tutuplah pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu Tiwi cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan Bu Tiwi yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi, kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum.